Sampurasun, ngapunten sederek sedulur sedoyo. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan kebahagiaan. Saya ingat betul betapa leluhur kita sering menekankan pentingnya cermin sebagai media untuk bercermin, tapi juga buat memantulkan energi kehidupan. Kalau dipikir-pikir, cermin itu bukan sekadar benda buat dandan atau merapikan rambut saja, melainkan punya makna spiritual yang lebih dalam. Dulu, Mbah saya pernah bilang kalau cermin adalah gerbang bagi energi untuk keluar dan masuk. Tapi saya sempat lupa sebentar kenapa bisa begitu. Nah, setelah saya dalami lagi, ternyata cermin punya peran penting dalam menjaga keharmonisan dan keseimbangan di dalam rumah. Saya pernah mikir, kenapa ya kok zaman dahulu orang tua kita suka hati-hati banget dalam menempatkan cermin? Ternyata dari cerita-cerita turun-temurun, cermin dipercaya bisa memantulkan aura seseorang, termasuk aura negatif. Kalau auranya sedang buruk, cermin bisa bikin suasana rumah kerasa sumpek dan kurang nyaman. Tapi jangan sampai kita parno juga, karena sejatinya cermin itu netral, tergantung di mana dan bagaimana kita meletakkannya. Jadi, kalau penempatannya tepat, cermin bisa menambah kesan luas dan terang. Tapi kalau salah naruh, rezeki malah bisa terpental keluar. Banyak orang nggak sadar kalau cermin juga erat kaitannya dengan kesopanan dan kejujuran. Coba bayangin, tiap kali kita ngaca, kita bisa melihat diri kita apa adanya, dan nggak bisa bohong sama bayangan sendiri. Kadang kesalahan kita terlihat jelas di situ, entah baju kusut atau raut wajah yang kurang cerah. Tapi jangan salah, kalau kita terlalu sering mengeluh di depan cermin, energinya juga kebawa negatif loh. Makanya, penting banget menata batin dulu sebelum bercermin, biar energi yang terpancar itu positif. Nenek moyang kita juga mengajarkan, sebelum bercermin, kita sebaiknya mengucap doa atau niat baik. Katanya, ini bukan cuma ritual tanpa makna, tapi lebih pada menanamkan sugesti positif ke dalam diri sendiri. Jadi, saat kita menatap cermin, yang terpantul bukan sekadar fisik, tapi juga harapan dan doa yang kita inginkan. Saya sering lupa melakukan ini, tapi tiap ingat, rasanya bikin hati lebih tenang dan bersyukur. Apalagi kalau lagi sumpek, melihat bayangan sendiri sambil berdoa bisa memunculkan semangat baru. Nah, dari tradisi itu, akhirnya berkembang banyak aturan soal penempatan cermin. Ada yang bilang bagus diletakkan di ruang tamu biar nambah cerah, tapi ada pula tempat-tempat yang dilarang keras. Kita perlu pahami dulu alasannya, karena setiap larangan punya dasar dan logikanya sendiri. Kalau kita sembarangan naruh cermin, bisa jadi energi yang mestinya membawa rezeki, malah mental keluar. Yuk, kita lanjutkan ke bab berikutnya buat bahas lebih detail kenapa penempatan cermin ini begitu penting. Dasar ilmu energi dan tata letak dalam rumah. Kadang saya bertanya-tanya, kenapa sih kita harus repot ngurusin energi segala? Jawabannya, karena hidup ini nggak cuma soal benda fisik, tapi juga getaran dan aura yang tak kasat mata. Kalau energi di rumah kita kacau, suasananya jadi sumpek, bikin kita mudah stres, dan rezeki sering nyangkut di pintu. Saya jadi kepikiran, dulu pernah punya pengalaman rumah terasa gelap meski lampu terang benderang, dan ternyata penataan barangnya bikin energi terperangkap. Jadi penting banget buat kita atur tata letak, termasuk cermin, biar aliran energi positif lancar. Secara umum, ada konsep Feng Shui atau ilmu tata ruang lain yang percaya bahwa rumah punya peta energi. Kita orang Jawa juga punya kearifan lokal soal arah hadap pintu, letak sumur, dan sebagainya. Mbah saya dulu selalu bilang, ojo ngidoni angin. Maksudnya jangan sembarangan membelakangi angin atau arah masuknya rezeki. Ternyata ini selaras dengan konsep energi modern yang bilang kalau aliran udara dan cahaya itu penentu kenyamanan. Jadi cermin di rumah, kalau diletakkan sembarangan bisa memantulkan energi baik keluar atau bahkan mengundang energi buruk masuk. Ada pula konsep yin dan yang bicara soal keseimbangan antara aspek feminin dan maskulin. Cermin dianggap mewakili elemen air yang tenang dan pemantul cahaya, sehingga penempatannya harus pas biar nggak bikin banjir energi. Kalau kebanyakan pantulan di satu sisi rumah, kita jadi gampang pusing loh dan suasana hati ikut kacau. Pernah kejadian, saya naruh cermin besar di ujung lorong, malah jadi sering kebangun malam-malam nggak jelas. Karena itu, kita harus selektif cari posisi strategis yang memaksimalkan energi baik dan meminimalkan efek negatif. Menariknya, leluhur juga sering berpesan soal memelihara kebersihan cermin. Katanya, cermin yang kotor dan berdebu ibarat menumpuk aura negatif, bikin penghuni rumah jadi sering murung. Percaya atau tidak, setelah saya coba rutin membersihkan cermin, rasanya suasana rumah lebih ceria dan segar.
Saya nggak bilang ini semata-mata mistis, mungkin ada faktor psikologis juga karena kita lebih nyaman ngaca kalau cerminnya kinclong. Yang jelas, menjaga cermin tetap bersih itu salah satu cara mudah memelihara energi positif. Dalam bab selanjutnya, kita akan mulai merinci tempat-tempat terlarang buat naruh cermin. Saya tahu kalian mungkin sudah nggak sabar, tapi mari kita jalani dulu tahap demi tahap. Nggak ada salahnya kita belajar perlahan supaya lebih paham alasan dibalik setiap aturan. Kadang kita cuma ikut-ikutan tradisi tanpa ngerti maknanya. Padahal kalau tahu sebabnya, kita malah bisa lebih menghargai petuah itu. Jadi tetaplah setia mendengarkan, siapa tahu ada ilmu baru yang bisa diaplikasikan di rumah masing-masing. Jangan menggantung cermin di depan pintu masuk. Pintu masuk itu ibarat mulut rumah, tempat rezeki dan tamu-tamu baik datang menyapa kita. Kalau kita pasang cermin persis di depan pintu, katanya rezeki bisa mental balik sebelum sempat masuk. Saya pernah mikir masa iya rezeki kabur cuma gara-gara cermin. Tapi ternyata konsepnya mirip pantulan cahaya. Bayangin aja, apa yang mau masuk terpantul keluar, seolah-olah kita menolak hal-hal baik. Nenek saya sering bilang, nek rezeki wis nggak mau masuk, yo podo wae awakmu bakal rugi. Dan saya rasa ada benarnya juga. Beberapa orang suka berpikir cermin di depan pintu bisa bikin ruang terasa lebih luas. Secara estetika mungkin benar, tapi secara energi bisa kurang menguntungkan. Saya pernah coba iseng naruh cermin di situ, dan anehnya sering dapat tamu tak diundang yang niatnya kurang baik, entah penjual agresif atau orang asing yang tiba-tiba datang. Mungkin kebetulan, tapi saya langsung lepas cerminnya karena rasanya kok nggak nyaman. Jadi, buat teman-teman, kalau ingin mempercantik area pintu, pakai hiasan lain saja, bukan cermin. Selain memantulkan rezeki, cermin di depan pintu juga bikin rasa was-was. Kadang kita buka pintu dan kaget lihat bayangan sendiri, malah memicu rasa takut. Apalagi kalau tengah malam mau ambil paket, kebayang pantulan muka sendiri yang pias. Kalau kayak gini, alih-alih menambah keindahan, malah bikin suasana rumah jadi horor. Jadi, lebih baik hindari pemasangan cermin langsung berhadapan dengan pintu masuk. Kalau misalnya space rumah kalian terbatas dan pengen pasang cermin dekat pintu, pastikan jangan persis di depannya. Miringkan sedikit atau letakkan di sisi yang tidak langsung memantulkan pintu. Kata orang tua dulu, selagi ada opsi lain lebih baik dihindari karena kita nggak pernah tahu bagaimana energi itu bekerja. Pernah saya mikir, teori doang. Tapi setelah ngalamin sendiri energi sumpek, saya kapok. Bisa jadi ini hanya sugesti. Tapi yang jelas, kita lebih tenang kalau cermin tidak berada di posisi yang dilarang. Saran saya, fokuslah pada menciptakan suasana hangat di area pintu masuk. Boleh taruh tanaman kecil, lukisan yang menyenangkan, atau lampu temaram yang bikin nuansa homey. Kalau mau mengesankan luas, mainkan cat dinding yang cerah atau padukan cahayanya. Jangan sampai kita terlalu tergoda buat pasang cermin di sana tanpa tahu akibatnya. Yuk, kita lanjut ke pantangan berikutnya, karena masih ada 6 lagi yang harus dihindari. Jangan menaruh cermin menghadap tempat tidur. Kamar tidur adalah ruang istirahat yang sakral, tempat kita melepas penat dan mengisi ulang energi. Kalau ada cermin menghadap langsung ke tempat tidur, katanya bisa mengundang gangguan tidur, bahkan mimpi buruk. Saya dulu nggak percaya, sampai saya naruh cermin besar di kaki ranjang, dan semalaman mimpi dikejar hantu. Apa ini cuma efek nonton film horor sebelum tidur? Atau memang energinya yang nggak pas? Yang jelas, setelah saya pindahkan cermin itu, tidurnya jadi lebih nyenyak dan adem. Selain memengaruhi kualitas tidur, cermin yang menatap tepat ke ranjang juga dipercaya bisa mengundang makhluk halus. Beberapa cerita lama menyebutkan bahwa cermin adalah gerbang dimensi, wadah bagi roh penasaran. Saya bukan mau nakut-nakutin, tapi banyak teman yang cerita pengalaman serupa. Mereka sering merasa diawasi di malam hari. Akibatnya bukannya pulas, malah jadi was-was dan merinding semalaman. Lebih baik kita waspada, daripada bersikeras mempertahankan dekorasi yang berpotensi membawa efek negatif. Bagi pasangan suami istri, konon cermin di kamar bisa menyebabkan ketidakharmonisan. Kalau posisi cerminnya menghadap ranjang, hubungan bisa sering berantem, entah kenapa hal sepele jadi besar. Mungkin karena energi pantulan bikin suasana mudah panas dan ego masing-masing menguat. Saya juga sempat mengalami masa-masa ribut terus. Lalu sadar kalau cermin di kamar cukup besar dan pas banget menghadap ranjang. Setelah cermin saya pindahkan, entah sugesti atau gimana, suasananya jadi lebih damai dan harmonis. Kalau kalian terpaksa punya cermin di kamar, usahakan letaknya nggak persis menghadap kasur.
Bisa diposisikan di dinding samping atau di dalam lemari yang pintunya bisa ditutup. Dengan begitu, energi yang terpantul nggak langsung bertabrakan dengan auramu saat tidur. Selain itu, kalau memang perlu banget bergaya di depan cermin, pilih yang portable saja supaya bisa disingkirkan setelah dipakai. Intinya, kita harus menjaga kamar tetap menjadi zona tenang, bebas gangguan. Nah, kalau kalian masih ragu, coba lakukan eksperimen kecil. Pindahkan dulu cermin yang menghadap ranjang selama beberapa hari, lalu rasakan perbedaannya. Siapa tahu kualitas tidur dan suasana hati lebih baik. Kalau terbukti, ya lanjutkan. Kalau nggak ada efek, ya silakan bebas memilih. Tapi minimal kita sudah berusaha mengikuti petuah leluhur yang katanya lebih paham soal energi ini. Jangan menempatkan cermin di dapur. Dapur itu pusat rezeki, tempat kita memasak makanan untuk keluarga, sekaligus lambang kesejahteraan rumah. Menempatkan cermin di dapur katanya bisa bikin energi rezeki berantakan, apalagi kalau cerminnya memantulkan api dari kompor. Mbah pernah bilang, waspodo, api itu lambang semangat. Kalau dipantulkan, bisa jadi membesar dan tidak terkendali. Jadi, bukan sekadar takut kebakaran beneran, tapi juga api emosi. Bisa mudah tersulut di dalam rumah. Saya pernah coba pasang cermin dekat area masak, memang sering bikin ribut sama orang rumah. Entah kenapa suasana jadi panas terus. Selain bikin energi rumah nggak stabil, cermin di dapur juga rentan kotor karena cipratan minyak dan asap. Bayangin betapa repotnya harus terus-menerus bersihin cermin itu. Kalau dibiarkan kotor, pantulannya malah suram dan penuh bercak, memicu aura negatif. Kadang kita jadi malas masak loh, karena dapurnya nggak enak dipandang. Lebih baik fokus jaga dapur tetap terang dengan cahaya alami, ventilasi bagus, dan perabotan yang tertata rapi tanpa perlu cermin. Beberapa orang mungkin naruh cermin di dapur dengan alasan biar ruangan sempit kelihatan lebih luas. Sebenarnya sah-sah saja kalau memang butuh estetika. Tapi, coba cari tempat lain yang tidak langsung memantulkan area kompor atau wastafel. Soalnya, pantulan air dan api di cermin bisa menimbulkan benturan elemen yang kurang harmonis. Istilahnya kayak jedor-jedor gitu. Saya pernah melihat dapur teman yang memajang cermin besar. Memang kelihatan unik, tapi auranya jadi ramai dan berisik. Mungkin buat sebagian orang cocok, tapi buat yang ingin ketenangan, sebaiknya hindari. Terus, ada juga yang bilang cermin di dapur bagus untuk memantau kegiatan memasak dari berbagai sudut. Tapi jujur, apa kita benar-benar butuh itu? Toh kita sendiri yang masak, mau mantau diri sendiri buat apa? Kecuali dapurnya selebar aula. Itu mungkin beda cerita. Jadi jangan sampai kita memaksakan alasan dekorasi tanpa memikirkan efek energi yang bisa berdampak ke kenyamanan. Pada intinya, dapur adalah tempat sakral yang mengolah makanan jadi sumber gizi dan sumber cinta keluarga. Kita ingin menjaga suasana kondusif dengan energi hangat yang menenangkan. Kalau ada cermin yang salah penempatannya, apalagi tepat memantulkan api, dikhawatirkan rezeki malah kepangkas. Yuk, kita lanjut ke bab berikutnya dan pelajari lebih banyak soal pantangan cermin lain yang juga penting diperhatikan. Jangan sampai ada satu pun yang terlewat, biar rezeki lancar jaya. Jangan memasang cermin menghadap tangga. Tangga di dalam rumah itu ibarat jalur naik turun energi kehidupan, menghubungkan lantai bawah dan atas. Kalau kita pasang cermin tepat di depan atau menghadap tangga, katanya energi jadi bingung mau kemana. Pernah nggak merasa kalau di area tangga suka muncul hawa aneh, kadang tiba-tiba merinding atau deg-degan? Mungkin itu karena pantulan cermin bikin aliran energi berhenti atau mental balik, nggak mulus lagi. Saya dulu punya tangga yang langsung menghadap cermin besar, dan serius rasanya kayak ada yang berat di situ. Bukan cuma energi yang terganggu, kita sendiri bisa jadi takut atau canggung setiap naik turun tangga. Bayangin lagi asik jalan, tiba-tiba lihat bayangan diri yang tampak lebih tinggi atau lebih pendek. Bisa bikin kaget, apalagi kalau suasananya remang-remang di malam hari. Saya pernah sampai hampir jatuh saking kagetnya lihat bayangan gerak di cermin, yang ternyata diri sendiri. Jadi, buat keamanan fisik juga, sebaiknya hindari menaruh cermin menghadap tangga. Menurut kepercayaan leluhur, tangga adalah simbol perjalanan hidup. Jadi seharusnya nggak boleh diganggu dengan pantulan yang menyesatkan. Kita mesti kasih ruang bagi energi positif untuk mengalir leluasa dari satu tingkat ke tingkat lain. Kalau energi baik tertahan di tangga, rezeki kita juga bisa ikut tersendat. Katanya begitu. Saya sih mikirnya, kenapa kita harus susah-susah bikin pantulan yang aneh di tangga, padahal kita bisa menempatkan dekorasi lain yang lebih aman.
Mungkin cukup tambahkan lampu gantung atau pajangan foto keluarga. Itu lebih menenangkan. Ada juga yang beralasan memasang cermin di dekat tangga biar ruang tamu kelihatan lega. Ya boleh saja, asal jangan berhadapan langsung. Kalau mau, taruh di sisi samping supaya pantulan tangga tidak terlihat penuh, melainkan hanya mencerminkan bagian dinding atau hiasan. Saya juga dulu sempat punya trik ini, tapi tetap hati-hati agar cermin nggak bikin efek menyeramkan. Setidaknya pastikan cahaya cukup terang dan tidak ada sudut gelap yang bikin bayangan menakutkan. Intinya, bab tentang tangga ini menegaskan lagi bahwa cermin adalah benda istimewa yang bisa mempengaruhi arus energi dalam rumah. Kita mesti memperlakukannya dengan hormat. Seperti pepatah Jawa bilang, ojo sembrono karo barang kang nepaki sedulur alus. Benda-benda yang seolah biasa bisa membawa dampak besar kalau ditempatkan sembarangan. Jadi, yuk kita pindah ke pantangan berikutnya. Siapa tahu ada hal baru lagi yang perlu kita waspadai biar hidup makin tenteram. Jangan menaruh cermin di ruang makan yang salah. Ruang makan identik dengan kebersamaan. Disitulah keluarga berkumpul untuk menikmati hidangan dan berbagi cerita. Konon, cermin di ruang makan sebenarnya bisa bagus, asalkan penempatannya tepat dan tidak langsung memantulkan aura negatif. Masalahnya, banyak orang keliru pasang cermin yang malah bikin suasana jadi tegang. Misalnya pas memantulkan wajah-wajah lelah atau tumpukan piring kotor. Saya pernah lihat rumah saudara yang menaruh cermin besar di sisi meja makan. Tapi posisinya aneh banget, membuat pantulan yang bikin pusing. Ternyata hal kayak gini bikin kita kurang selera makan dan suasana jadi kurang akrab. Ada yang bilang kalau cermin memantulkan makanan di meja, itu melambangkan rezeki berlipat. Ya, itu benar kalau cerminnya bersih dan sudutnya pas, sehingga yang terlihat hanyalah hidangan dan wajah sumringah keluarga. Tapi kalau cerminnya menghadap area wastafel atau tempat cuci piring yang malah memantulkan sisa makanan dan kotoran. Aura positif makanan bisa terganggu oleh bayangan kotor dan bikin selera menurun. Jadi, hati-hati menentukan sisi mana yang hendak dipantulkan. Kita juga perlu jaga jarak antara cermin dan meja makan. Jangan sampai posisinya membuat kita merasa diawasi setiap suapan. Saya pernah merasakan sendiri, makan jadi nggak nyaman binga, seakan-akan ada mata ekstra yang menatap. Apalagi kalau kita makan sendirian malam-malam, serasa ditemani sosok di dalam cermin. Walaupun mungkin hanya pikiran kita saja, tapi tetap bikin merinding. Lebih baik kita tempatkan cermin di dinding samping yang tidak langsung berhadapan dengan meja, namun masih bisa memberi kesan lapang pada ruangan. Dengan begitu, kita mendapat efek positif dari cermin tanpa harus mengorbankan kenyamanan saat makan. Kata Mbah, surga wis ndesek karo neraka. Maksudnya, keseimbangan antara baik dan buruk itu tipis banget. Salah sedikit, suasana yang harusnya hangat bisa berubah jadi kaku. Jadi, pikirkan sungguh-sungguh di mana kita mau pasang cermin di ruang makan. Bagi yang hobi memasang dekorasi, bisa gantikan cermin dengan lukisan pemandangan atau foto keluarga untuk menambah keceriaan. Ruang makan lebih baik dimeriahkan dengan hal-hal yang merangsang selera dan kebahagiaan. Saya selalu ingat pesan almarhum kakek, makan itu harus ceria karena dari situ kamu dapat energi. Nah, bayangkan kalau ada cermin yang salah posisi malah bikin kita kurang nyaman, kan sayang. Mari lanjut ke pantangan berikutnya untuk semakin memahami bagaimana merawat energi rumah. Jangan memasang cermin di lorong sempit. Lorong sempit di dalam rumah sering jadi area yang terlihat menegangkan kalau penerangannya kurang. Beberapa orang memasang cermin di sana biar lorong kelihatan lebih panjang dan luas. Terdengar bagus, tapi ternyata ini bisa membingungkan energi yang lewat, karena pantulan sering bikin efek ilusi. Saya sendiri pernah punya lorong sempit di rumah lama, dan begitu pasang cermin, kadang malah nyasar berbelok ke arah yang salah. Bahkan, tamu yang jarang datang sering ketakutan melihat bayangan diri sendiri di ujung lorong. Dari sisi kepercayaan leluhur, lorong adalah tempat sirkulasi energi, jadi sebaiknya tidak dibuat menipu. Kalau energinya bingung mau kemana, bisa-bisa kita sendiri yang ketularan bingung. Saya dulu mikir, sekadar cermin, apa salahnya? Ternyata setelah dipasang, suasana lorong jadi kurang nyaman, bikin saya malas lewat sana. Begitu cermin dilepas, suasana kembali biasa. Meski lorong tetap sempit, tapi lebih natural. Selain itu, cermin di lorong sempit bisa bikin pantulan berulang, menciptakan kesan terowongan tak berujung. Mungkin ada yang suka efek ini untuk dekorasi modern, tapi energi spiritualnya kurang bagus.
Menurut cerita yang beredar, pantulan berulang ini bisa memerangkap roh halus atau makhluk astral yang iseng. Saya sih nggak mau ambil risiko, karena pernah sesekali saya merasa merinding kalau harus melewati lorong itu malam-malam. Lagi pula, kita punya banyak alternatif desain interior lain yang lebih aman. Jika lorong sempit itu butuh penerangan, lebih baik tambahkan lampu yang cukup terang atau cat dinding dengan warna yang cerah. Bisa juga pasang lukisan atau pot tanaman kecil di ujung lorong biar ada focal point. Jangan terpaku pada cermin saja, karena efeknya memang berisiko buat ketenangan penghuni rumah. Saya paham kita sering tergoda memajang cermin karena dianggap instan memperluas ruangan. Tapi ingat juga soal energi dan rasa aman. Jadi intinya jangan sampai kita terjebak dengan trik dekorasi yang kelihatan keren tapi mengganggu kehangatan rumah. Lagi pula, tradisi leluhur sudah mewanti-wanti. Kalau lorong sempit sebaiknya dibiarkan simpel tanpa banyak pantulan. Lebih baik kita fokus jaga kebersihan, aliran udara, dan pencahayaan di area itu. Saya yakin, kalau rumah terasa nyaman, rezeki pun ikut mengalir lancar. Oke, sekarang kita masuk ke pantangan ketujuh, yang juga nggak kalah penting. Jangan meletakkan cermin menghadap jendela langsung keluar. Jendela adalah akses alami buat cahaya dan udara segar masuk ke dalam rumah. Kalau kita menaruh cermin yang langsung memantulkan pemandangan luar, katanya energi positif yang mestinya mengalir ke dalam justru terpantul balik. Hasilnya, rezeki jadi sering nyelonong lewat saja, tanpa mau mampir. Saya sendiri pernah merasakan rumah jadi terasa kosong, padahal jendela sering dibuka lebar. Ternyata, cermin di seberang jendela besar itu bikin semua cahaya dan energi luar mental keluar lagi. Selain berpengaruh pada rezeki, pantulan langsung keluar juga bisa membuat privasi kita terganggu. Orang di luar mungkin bisa menangkap pantulan, terutama kalau cerminnya lumayan besar. Jadi semacam CCTV tak resmi. Tapi buat kita sendiri juga risih kalau disadari. Pernah saya berdiri di luar jendela dan melihat ruangan dalam rumah saudara jelas sekali lewat cermin yang terpasang. Duh, jadi kagok kan? Mau santai di rumah sendiri, tapi berasa diawasi orang lewat. Beberapa orang suka cermin besar yang memantulkan pemandangan taman, katanya buat membawa suasana alami ke dalam. Secara estetika bisa terlihat indah, tapi secara energi malah keluar lagi. Kalau mau menikmati pemandangan, kenapa tidak langsung duduk di dekat jendela sambil minum teh? Kita justru lebih rileks dengan interaksi langsung, bukan pantulan di cermin. Kadang kita kurang peka, padahal hal kecil ini bisa berdampak pada kenyamanan jangka panjang. Kalau kalian tetap ingin efek menyegarkan dari pantulan taman atau halaman, atur posisi cermin agar tidak langsung sejajar dengan jendela. Bisa miring sedikit atau letakkan di sudut ruangan yang memantulkan pencahayaan natural tanpa membuang energi positif keluar. Yang penting kita paham bahwa cermin adalah benda peka, jadi penempatannya mesti disesuaikan dengan aliran cahaya dan udara. Biar bagaimanapun, kita pingin energi positif mengendap di rumah, bukan sekadar lewat doang. Nah, kalau sudah paham kenapa jendela nggak boleh berhadapan langsung sama cermin, kita tinggal pelajari cara bijak memanfaatkan cermin di bab terakhir. Jangan kapok duluan ya, karena cermin sebenarnya punya banyak manfaat baik, asalkan kita ngerti aturan mainnya. Seperti kata pepatah Jawa, kudu waspodo lan wicaksana. Kita harus waspada dan bijaksana dalam bertindak. Jadi, mari kita menuju bab terakhir supaya kita tahu gimana caranya memaksimalkan sisi positif cermin. Gunakan cermin dengan bijak untuk menarik energi positif. Ingat, cermin itu bukan musuh, melainkan alat yang bisa berguna kalau kita tahu cara memanfaatkannya. Menurut leluhur, cermin dapat memantulkan cahaya, keindahan, dan aura positif jika diletakkan dengan tepat. Saya sendiri masih pakai cermin besar di ruang tamu, tapi posisinya sudah saya atur agar tidak berhadapan pintu atau jendela. Hasilnya ruangan tampak cerah, tamu pun merasa nyaman, dan aliran energi positif mengalir lancar. Salah satu kunci bijak adalah memastikan cermin kita selalu bersih, bebas debu dan noda. Sepele sih, tapi kalau cerminnya kotor, pantulan yang terlihat juga muram dan bisa bikin suasana hati ikut kusut. Saya suka pakai cairan pembersih khusus dan lap kain lembut agar cermin tetap kinclong. Kalau sempat, saya juga membisikkan niat atau doa kecil saat mengelap, biar pikiran kita ikut bersih. Ya, kedengarannya agak mistis. Tapi kadang sugesti itu berpengaruh banget untuk ketenangan batin. Berikutnya, usahakan selalu berkomunikasi dengan anggota keluarga atau orang rumah lain sebelum memindahkan atau menaruh cermin. Jangan sampai kita asal pasang,
Padahal orang lain merasa nggak nyaman atau terganggu. Saya ingat Mbah sering cerita, rumah sak omah kudune rukun. Jadi setiap keputusan besar sebaiknya dibicarakan bersama. Toh, kita tinggal bareng-bareng. Jadi harus saling jaga suasana hati dan energi. Dengan musyawarah, kita bisa dapat masukan dan ide terbaik tentang penempatan cermin. Saya juga menyarankan agar kita melakukan eksperimen kecil sebelum memutuskan lokasi permanen. Coba taruh cermin sementara di suatu sudut, rasakan vibe-nya selama beberapa hari. Kalau ternyata bikin rumah lebih cerah dan penghuni senang, bisa dilanjutkan. Tapi kalau muncul rasa sumpek, berantem sering muncul, atau tidur terganggu, mungkin saatnya geser cermin ke tempat lain. Pelan-pelan aja, nggak perlu buru-buru, karena kita sedang membangun harmoni jangka panjang. Terakhir, ingatlah bahwa setiap rumah punya karakter unik, begitu juga penghuninya. Apa yang cocok di rumah saya belum tentu pas di rumah kalian, jadi tetaplah peka terhadap kondisi sendiri. Selalu ingat pesan orang tua, ojo mung manut selera, tapi rasakno geterane batinmu. Kalau batin kita merasa tentram, berarti kemungkinan besar kita sudah menempatkan cermin dengan bijak. Semoga petuah ini bermanfaat, dan mari kita sama-sama jaga rumah agar selalu dipenuhi energi positif dan rezeki berlimpah. Salam sejahtera untuk semuanya.